Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li karamati ulama'illah ila wa li hadrati wa nakhussu khususan muallif hadzal kitab al-imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali وصولي وفوري ومشاي وطلابه ولا أرواح آبائنا ومعلمينا ومشايخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna ba'da masailikal lati sa'altani anha. Wa'lam lan ngerti ya sira. Wa'lam lan ngerti ya sira anna ba'da masailika ing sak temeni sebagian pira-pira masalah sira atau pertanyaan sira. Anna ba'da masailika ing sak temeni sebagian pira-pira masalah sira atau pertanyaan sira. Allati sa'altani, allati kang sa'alta takon sapa sira ni ing ingsun. Allati sa'alta kang takon ni sapa sira ni ing ingsun. Anha saking allati la yastaqimu iku ora pertelo, ora jumeneng padha ae. Tapi yang dimaksud ora pertelo. Apa jawabuha jawabe mas'alah. Jawabe alati kene. Jawabuha apa jawabe mas'alah. Jawabe mas'alah bil kitabati kelawan tulisan wal qauli lan pengucap. Bil kitabati kelawan tulisan wal qauli lan pengucap. In tablu lamun tumeka sapa sira tilkal halati ing mengkono tingkah ta'rif moko ngerti sapa sira ma ing apa hiya utawi allati. In tablu lamun tumeka sapa sira tilkal halati ing mengkono tingkah ta'rif moko ngerti sapa sira ma ing apa hiya utawi allati. Wa illa lan lamun ora fa ilmuha moko utawi ngawruhi allati atau ilmuni allati minal mustahilati iku setengah saking piro-piro barang kang mohal atau mustahil. Li annaha krono sak temeni allati zauqiyatun iku ilmu kang bangsa pengicip. Zuk ya. Atau kalau dian itu rasa, kang bangsa intuisi atau rasa. Zuk. Pengicip. Wa kullu ma utawi saben-saben barang yakunu kang ana apa mazaukian iku bangsa pengicip rasa la yastaqimu iku ora pertelo apa wasfuhu nyipati ma atau menjelaskan ma bil qauli kelawan ucapan
bil qauli kelawan ucapan kahalawatil hulwi koyok rasa manise manisan. Halawah itu rasa manis, al-hulwi manisan. Kahalawatil hulwi koyok rasa manise manisan. Wa miraril murri lan rasa paite barang kang pait. Miroroh itu rasa pait, al-murri barang kang pait. La ta'rifu orang ngerti sapa sira illa bizzauqi kejaba kelawan nyicipi. Illa bizzauqi kejaba kelawan nyicipi. Kama kaya barang hukiyah kang den critakake apa ma. Anna aninan sak temene wong kang peluh. Wong kang peluh itu zaidune ora iso kok imun niku. Wong kang peluh. Iya, zaidunnya itu ora iso kok imun atau bahasa arna impoten. Laisa zakaruhu biko imin. Zaidunnya tidak berdiri. Itu anin namanya. Katabah ana aninan saat temene wong kang peluh atau wong kang impoten, katabah iku nyurati ngelayang surat. Maksudnya nulis itu menyurati ya. Sopo anin ila sahibin maring konco lahu kadwe anin. Lahu kadwe anin. Ila sahibin maring konco lahu kadwe anin. An yento. Isine ngene. An yento. Arifni meruhno sapa sira ni ing ingsun. Lazzatal mujama'ati ing. Lazzatal mujama'ati ing. Rasa enake mujama'ah itu saling jima maksudnya ya. Rasa enake jima. Jima itu diskusi biasanya dalam kos itu. Nah, diskusi itu namanya mujama'ah. Diskusi kecil-kecilan itu. Kaifa takunu hale kaya apa takunu tinemu sapa sira. Kaifa takunu hale kaya apa takunu tinemu sapa sira. Fakataba moko nulis. Balas surat yang ini ya. Yang atas itu kataba ngelayang surat. Nah, yang terakhir ini fakataba moko balas surat. Balas surat sapa sohib kancane kumang balesi lahu maring anin fi jawabihi ing dalem jawabe anin. Nah, dia menjawab, ya fulan, hei fulan, mbok jenenge sapa ya? Apa fulan ini intinya misterius namanya, apa Gatot, apa Robi, apa Raihan, itu ndak ketemu. Ini saat temen ingsun kuntuh iku ana sapa ingsun hasib tuka iku nyono sapa ingsun kah ing sira aninan ing wong kang peluh fakot moko bloko wal an lan ing dalem saiki araf tuh ngerti sapa ingsun anaka sak temeni sira aninun iku wong kang peluh selain orang yang impoten wa ahmaku lan wong kang kumprung orang yang goblok li anna hazihil ladzata krana sak temene iki rasa enak rasa enak zauqiyatun iku bangsa pengicip. Jima tadi itu bangsa pengicip. Intasil lamun tumeka sapa sira ilaiha maring ladda atau ilaiha maring
ladzatun zauqiyatun takrif moko ngerti sapa sira mun ledepak yen ngerti wa illa lan lamun ora la yastaqimu moko ora pertelo apa wasfuha nyifati ladzat atau jelasake ladzat bil qauli kelawan ucapan wal kitabati lan tulisan. Imam Al-Ghazali itu berpesan bahwa anna ba'da masaili kallati sa'altani anha, sebagian masalah, artinya tidak semua masalah itu la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qauli. Tidak semua pertanyaan, tidak semua masalah itu bisa dijawab dengan penjelasan lisan ataupun dengan tulisan. Tidak semua ilmu. Tidak semua ilmu bisa dijawab dengan ucapan atau tulisan. Mencari di buku tidak ketemu. Nyari ceramahnya di Google atau di YouTube tidak ketemu. Terkadang begitu. Kenapa? Terkadang ada ilmu atau pengetahuan yang intablug tilkal halata takrif mahi. Kalau kamu pernah mencoba atau kalau kamu pernah melaluinya, maka kamu baru tahu. Jadi tidak bisa diterangkan dengan tulisan batang kebiar atau ucapan ngalor ngidul itu tidak bisa. Bisa dijawab kalau kalian pernah mengalami. Atau kalau dalam teori pemikiran barat itu dikenal dengan empirisme. Empirisme. Siapa tokohnya empirisme? Siapa? Kalau Immanuel Kant itu apa? Kritisisme ya. Nah, kalau empirisme siapa? Siapa empirisme? Lah ini empiris. Ya, semacam Marxis begitu lah. Lah, wa illa fa'ilmuha minal mustahilati li'annaha zauqiyatun. Kalau kamu tidak merasakannya, maka mustahil untuk mendapatkan pengetahuannya. Ini dicontohnya apa? Seperti kahala watil hulwi wa miraratil murri. Seperti pahitnya rasa pahit atau manisnya kopi semisal. Atau manisnya gula. Kita tidak bisa menerangkan dengan tulisan bahwa sifat manis itu enak atau tidak bisa. Meskipun menerangkan dengan ucapan batang kebiar tidak bisa. Rasa manis itu tidak bisa. Baru kalian tahu rasa manis itu bagaimana atau rasa pahit itu bagaimana kalau kita merasakan. Ini ada cerita begini. Ada seseorang yang anin. Nah, anin itu jomblo ya. Selain jomblo juga mungkin kebanyakan zaidunnya itu tidak bisa imun gitu ya. Tidak semua masalah itu asyhadu Allah itu tidak illallah, tidak begitu. Jadi anin itu impoten intinya ya. Dia tanya kepada temannya. Oh, duwe konco sing wis rabi ditakoni. Yo apa rasane jima dengan istri itu gimana ya? An arifni lazzatal mujamaah. Lezatnya jima itu gimana? Ya kan lezat kan, lezat itu lezat. Enaknya, nyamannya jima itu gimana? Loh, kemudian dijawab sama temannya. Ini kuntu hasib suka alinan fakot. Sebelumnya saya menyangka kamu itu hanya impoten. Ternyata kamu itu selain impoten juga anak keaninun wa ahmak. Kamu itu ternyata goblok. Selain impoten kamu itu goblok. Kenapa? Li'anna hazil ladzah zauqiyatun. Jima itu, rasa enaknya itu, sifatnya itu zauqiyah. Harus apa? Harus eras sain. Iya. Intasil ilaiha takrif. Kalau kamu melakukannya, kamu akan paham. Tidak bisa diceritakan tuh. Makanya kalau dalam materi ya, kalau seperti mapaba itu kan lebih banyak sesuatu yang ideologi, yang epistemologis, yang bisa diajak diskusi lah. Tapi kalau sudah PKD itu lebih banyak materi yang sifatnya teknis, tidak enak didiskusikan tapi langsung
bisa paham kalau sudah praktek. Banyak begitu itu. Sama dengan ini. Wa illa la istaqim wasuha bil qaulil kitab. Kalau kamu belum melakukannya tidak bisa. Mengetahui enaknya jima itu tidak bisa. Apakah sama dengan onani? Tidak, jauh lebih itu. Jauh dari itu. Lah iya. Nikmatnya itu lebih jauh. Dan tidak bisa. Kenapa? Ilmu yang sifatnya az-zauqiyah itu tidak bisa dijelaskan bil qauli dengan pemaparan perkataan, tidak bisa. Atau dengan tulisan, kamu tulis bahwa jima itu rasanya seperti ini, tidak bisa itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, lain. Ya. Nah, kalau mungkin yang sudah pengalaman tahu ya. Tahu. Jadi, kok contohnya kok jima itu. Ini memang jima. Maksudnya, kalau contohnya jima ini pas. Karena tidak bisa orang bisa menjelaskan enaknya jima itu. Kalau sebelum melakukan itu tidak bisa. Tidak seperti onani. Jauh dari itu. Ayyuhal walak. Ba'du masailika min hazal qabili. Ba'du masailika utawi sebagian biro-biro masalah siro. Min hazal qabili iku setengah saking iki golongan. Wa ammal ba'du anapun utawi sebagian. Alladhi yastaqimu. Kang bisa pertelo lahu maring alladhi opo al jawabu jawab. Fakot zakarnahu moko teman-teman wis nutur sapa ingsun hu ing alladzi fi ihya'il ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi lan liyane kitab Ihya. Kalau semua masalah itu bisa dijelaskan dengan tulisan kata Imam Ghazali, pasti semua masalah itu sudah saya tulis baik di kitab Ihya ataupun di kitab-kitab yang lain. Cuman masalahnya banyak masalah yang tidak bisa dijawab dengan itu. Tidak bisa dijawab dengan tulisan. Wanadkuru halan nyebut atau nutur sapa ingsun ha ing masail. Huna ing dalam iki panggonan nubazan ing setitik. Minhu saking alladhi. Jadi yang ditulis kitab sebanyak itu yang dikarang, yang ditulis oleh siapa? Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali menyebutnya hanya sedikit dari ilmu yang bisa ditulis. Ini sebenarnya mengarah pada makrifat itu ya. Makrifat billah. Kalau kalian bertanya bagaimana rasanya menjadi orang yang makrifat, itu tidak bisa dijelaskan. Baru kita mengetahui rasanya makrifat billah itu bagaimana kalau kita sudah mencapai itu. Yang bisa ditulis oleh Imam Ghazali apa? Hanya caranya. Hanya jalannya dengan riyadhah, dengan apa kemarin itu? Qatlun nafsi, qatlul hawa, mateni hawa, nafsu dan lain sebagainya. Wa nusyiru lan aweh isyarah ilaihi maring alladzi fanakulu moko ngucap sapa ingsun wa nusyiru lan aweh isyarah sapa ingsun ilaihi maring alladzi fanakulu moko ngucap sapa ingsun. Karena hanya caranya yang bisa dijelaskan, cara mencapai makrifat yang hanya bisa dijelaskan. Maka ini caranya. Qad wajib. Teman-teman wajib ala saliki ngatasi salik. Salik itu wong kang ngambah maring Allah. Maring akhirat kene, maring Allah kene. Artinya salik itu orang yang yang berjalan untuk menuju makrifat itu namanya salik. Maka ada istilah suluk. Nah, suluk itu sistemnya. Maka kalau dalam teori suluku batok itu sulukukah betenak. Nah, begitu.
Ya, batnak. Jadi suluk yang pertama itu harus mengkosongkan perut. Nah, gitu maksudnya. Usluk batnak. Nah, usluk batnak. Batnakah la ilaha illallah. Isilah perut kamu itu dengan la ilaha illallah. Nah, di Jawa nih tadi sulku batok ilaha illallah. Enaknya ngono. Para wali itu beri teori begitu. Padahal itu cuman memberikan teori kalau ingin mencapai ma'rifat billah itu hati kita, batin kita kosongi hanya diisi dengan la ilaha illallah. Usluk batnakah la ilaha illallah. Arba'atu umurin. Kot wajib teman-teman wajib ala saliki ingatasi wong kang ngambah jalan akhirat. Opo arba'atu umurin papat piro-piro perkara. 4 yang harus kita lakukan. Al-amrul awal utawi perkara kang pertama. I'tiqadun sahihun. Iku i'tiqad kang sahih. I'tiqad kang sahih. La yakunu kang ora ono fihi ing dalem i'tiqad bid'atun apa bid'ah. Keyakinan yang murni, keyakinan yang benar yang tidak dicampuri dengan bid'ah. Nah, kategori bid'ah kalau kita kemarin mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakin bid'ah itu ada 3 takaran. Ada takaran syar'i, ada takaran kaidah para ulama dan macam-macamnya. Artinya yang dimaksud bid'ah itu adalah memang kullu ma lam ya'had fi ahdi Rasulillah. Garis besarnya memang di situ. Cuman kalau di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu menafsiri meskipun tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan oleh para sahabat itu masih bukan bid'ah. Tidak dilakukan oleh para sahabat tapi dilakukan para ulama salafun as-soleh. Ulama salafun as-soleh itu yang hidup dalam rentan 300 Hijriah itu masih belum bid'ah. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, para ulama salafus soleh tidak melakukan, tapi perkara ini tidak ada dalil yang menentang, maka itu juga bukan bid'ah. Makanya, apa yang kita lakukan, kalau tidak ada dalil yang melarang di situ, itu masih bukan bid'ah. Ya, seperti tahlil, itu kan tidak ada yang melarang, karena isinya adalah kalimat thayyibah. Memberi makan itu ada dalilnya tentang sedekah dan lain sebagainya. Tidak dikategorikan bid'ah. Kalau bid'ah, kategori bid'ah ada yang sharih, ada yang jelas. Kalau bid'ah sharih itu seperti wayai sholat subuh 2 rakaat, kita ingin mendapat kemuliaan dari Allah, subuhnya ditambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat. Nah, itu bid'ah. Atau karena subuh itu harusnya jam berapa? Tulu'il fajri atau terbitnya matahari di pagi hari, kita ganti pertengahan siang semua. Nah, itu bid'ah. Bid'ah yang jelas itu. Nah, i'tiqad ini i'tiqad yang sahih ini menjadi jalan pertama bagi orang yang salik menuju makrifat Allah. Wasani utawi kang kaping pindho taubatun iku taubat nasuhun kang murni. Taubatan nasuha maksudnya. Artinya apa? La yarji'u kang orang baleni sapa salik ba'da ing dalem sausi tobat ila zallati maring ngelakoni dosa. Bukan tobat sambal. Tobat sambal itu mari pedes kapok, ono pedes mana ya dipangan. Itu tobat sambal itu. Kadang-kadang ada itu setelah nikmat, menyesal.
Setelah nikmat menyesal. Seolah-olah tidak mau melakukan dosa setelah nikmat. Tapi besoknya ada kesempatan lagi, melakukan lagi. Banyak begitu. Nah, ini untuk salik, untuk yang mau salik, makrifat kepada Allah, harus taubatan nasuha. Syarat taubat itu gampang. Selain istighfar itu yang penting tidak kembali melakukan dosa. Dan itu berat. Wasalisu tawi kang nomor telu istirdaul khusumi. Iku nyuwun ridani piro-piro musuh. Nah, ini berat juga ini. Hatta la yabqa sehingga ora tetep li ahadin kaduwe wong siji alaika melarat ing ngatasi sira hakun apa hak. Ini nilai sosial ya. Artinya nilai sosial itu istirda. Istirda itu minta keridhaan kepada orang lain, terutama kepada musuh kita. Ya, maksudnya musuh itu yang punya urusan dengan kita. Takutnya kita punya salah. Intinya syarat yang ketiga ini dalam hal sosial kita tidak punya masalah terhadap sesama manusia. Ini perlu. Untuk salik kepada Allah itu tataran sosial ini perlu. Kita jangan sampai punya hak atau punya rasa dendam, rasa permusuhan dengan orang lain. Apalagi bermusuhan sama teman. Tidak boleh ya. Apalagi cuman gara-gara ya, kok nyambung. Bukan gara-gara HP lah maksudnya ya. Jangan sampai. Harus saling istirdo. Istirdo itu saling memaafkan. Jangan situ, saya ring tak salah ya. Ring bening kok sengalah ya gitu. Jangan situ, engkau tak salah ring sebini segelem. Ruwet begitu itu. Selamanya enggak ketemu nanti. Warabi'u utawi kang nomor 4. Warabi'u utawi nomor 4 tahsilu ilmi syariati. Iku ngasilake ilmu syariat. Iku ngasilake ilmu syariat. Kodroma ing dalam kira-kira barang. Tu adda kang nekani bihi kelawan ma. Awamirullahi ta'ala opo piro-piro perintah Allah Ta'ala. Summah minal ulumil ukhra. Moko nuli saking pira-pira ilmu kang liya, ilmu akhirat maksudnya. Ma kira-kira ni barang takunu kang ono bihi iku kelawan ma an-najatu apa selamat saking neraka. Yang keempat ini adalah mempelajari ilmu-ilmu syariat. Penting ini. Ilmu syariat supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah. Ma tu'adda bihi awamirullah. Agar kita dengan ilmu itu kita bisa menunaikan perintah Allah. Dan juga ilmu-ilmu yang bisa menjamin kita agar selamat dari siksa api neraka. Ya, itu salik. Hukiyah dan ceritake An-Nasibli sak temene Sibli An-Nasibliyah apa sak temene Sibli Imam Sibli ini wafat 334 Hijriah. Jadi ya masuk salaf lah ya. Masuk di penghujung. Rahimahullahu. Khadimah kang ngeladeni sapa Asibli. Arba'ami'ati ustadin. Ngeladeni ing 400 guru. Gak main-main ya. Sing diladeni 400 guru. Wa qala lan ngendika sapa Imam Asy-Syibli. Qara'tu maca sapa ingsun.
arba'ata alafi hadisin ing 4.000 hadis. Lumayan. Sumaktartu moko nuli milih sapa ingsun minha saking arba'atu alafin hadisan wahidan ing hadis kang siji. Dari 400 hadis, 4.000 hadis, dia milih satu hadis. Wa amiltu lan ngamal sapa ingsun bihi kelawan wahid. Wa khallaitu lan ngeculake sapa ingsun. Wa khallaitu lan ngeculake sapa ingsun ma ing hadis siwahu sakliyane wahid. Li'ani krana sak temene ingsun ta'amal tuhu iku angen-angen sapa ingsun ing wahid. Fawajattu moko nemu sapa ingsun kholasi ing selamat ingsun wa najati tegesi selamat ingsun fihi ing dalem wahid. Wa kana lan ono apa ilmul awalina ilmu ni pira-pira wong kang awal wal akhirina lan pira-pira wong kang akhir kulluhu ya sekabehane ilmu mundarijan iku mlebu fihi ing dalem wahid. Mundarijan iku mlebu fihi ing dalem wahid. Fakta faitu moko ngalak cukup sapa ingsun bihi kelawan wahid. Wazalika utawi wahid mengkono wahid yang dimaksud satu hadis itu anna Rasulullah iku satemene Rasulullah sallam qala iku dawuh sapa Rasul li ba'di ashabihi maring sebagian sahabate Rasul. Pira-pira sahabate Rasul. Sabda Nabi kepada para sahabat, "I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha." I'mal ngamalo sapa sira, nyambut gawe sira li dunyaka krana dunya sira biqadri maqamika kelawan kira-kirane panggonane sira fihi ing dalem dunya. Ini hampir sama dengan i'mal lidunyaka ka'annaka apa? Ta'ishu abadan. Nah, persis sama itu. Wa'mal lan ngamalo sapa sira ngibadaho sapa sira li akhiratika krana akhirat sira. I'mal yang pertama itu nyambut gawe, kerja, banting tulang, patang kebiar nyarepese untuk dunia. Yang kedua ini, ikmal yang kedua ini ibadah. Li akhiratika krono akhirat sira. Bi qadri baqaika kelawan kira-kirane langgengi sira fiha ing dalam akhirat. Wa'mal lan ngamalo sapa sira. Ini bermakna khidmat. Berkhidmatlah lillahi krana Allah biqadri hajatika ilaihi kelawan kira-kirane hajat sira ilaihi maring Allah. Ilaihi maring Allah. Wa'mal lan ngamalo sira linnari krono neraka biqadri sabrika kelawan kira-kirane sabari sira alaiha ing atase nar. Diceritakan Imam Asyibli rahimahullah taala yang pernah
menjadi juru Latin dari 400 guru. Imam Asyibli ini mempelajari 4.000 hadis. Hafal lah ya intinya. Hafal 4.000 hadis. Tapi setelah dipikir-pikir, Imam Asyibli ini hanya memilih satu hadis. Dan yang lain dibiarkan. Hanya memilih satu. Kenapa? Li'ani ta'ammaltuhu fawajadtu kholasi wa najati. Karena beliau berpikir, Imam Asyibli ini berpikir, satu hadis ini yang bisa menyelamatkan saya dari siksa api neraka. Yang bisa membuat saya selamat di akhirat. Satu hadis ini. Dan lagi, ilmul awwalina wal akhirin kulluhum mundarijan fihi. Semua ilmunya para ulama, para sahabat, itu masuk, sudah meliputi dalam satu hadis ini. Faktafaitu bihi, makanya saya hanya berpegang teguh pada hadis ini. Nah, kata Asyibli. Satu hadis itu apa? Ini isinya. Anna Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini kepada para sahabat. I'mal lidunyaka biqadri maqamika. Nabi ini bersabda agar kita bekerja banting tulang untuk dunia itu seolah-olah kita di dunia ini abadi. Artinya memang makomika fiha. Seolah-olah dunia ini memang tempat kita. Kemudian disambung oleh Nabi, tapi jangan lupa wa mali akhiratika biqadri baqaika fihi. Dan ketika kamu beribadah kepada Allah, kamu harus meyakini bahwa tempat yang abadi itu bukan di dunia, melainkan di akhirat. Kemudian beribadahlah kepada Allah biqadri hajatika. Karena kita ini memang butuh kepada Allah. Atau wa malinari biqadri sabrika 'alaiha. Dan beramallah kita untuk neraka seolah-olah kita sabar menerima siksa itu. Artinya apa? Dalam hal ini kita itu meskipun Nabi ini agak toleran ya, maksudnya toleran itu tidak langsung kamu harus ibadah, tidak langsung begitu. Dinarasikan dulu dengan logika. Artinya dinarasikan dengan logika itu digiring dulu. Pengen nyambut gawe kalau duit gak apa-apa, gak masalah. Silahkan. Bahkan kalau bisa kamu ketika kerja itu seolah-olah kamu itu memang abadi di dunia. Nabi menggiringnya begitu logikanya. Tapi ojo lali bahwa keabadian yang sejati itu adalah ketika kita berada di alam akhirat. Nah, dikono nih maksudnya. Senang wedok, gak apa-apa, terus no. Tapi lek ditinggal ya ojo loro ati. Ya. Jadi menggiringnya begitu. Jangan langsung, kamu jangan pacaran, nanti begini. Enggak begitu Nabi. Gaya bahasanya enggak langsung melarang. Enggak boleh, enggak. Tapi diberi narasi dulu. Enggak suka diskusi, enggak suka ngaji, enggak suka baca bukunya. Enggak apa-apa, silakan. Tapi kalau besok kamu diakali wong goblok, ya harus diterima, harus sabar. Jadi semuanya enggak apa-apa. Tapi ada konsekuensi. Mau nembak cewek, silahkan tembak-tembakan. Semua cewek yang kamu suka tembak-tembakan. Tapi lek ditolak ya ojo loro hati, jangan kecewa. Jadi apa? Narasinya itu tidak langsung melarang, tapi diberi logika antara kalau hukum kausalitasnya Aristoteles itu ada sebab dan akibat, ada konsekuensi. Gitu. Ayyuhal walad, Iza alimta lan
nalikane ngerti sapa sira hadzal hadisah ing ikilah hadis di atas. Kalau kamu berpikir tentang hadis di atas, la hajatah ora butuh, ora ono kebutuhan iku maujud ilal ilmil kasiri maring ilmu kang akeh. La hajatah ora ono butuh iku maujud ilal ilmil kasiri maring ilmu kang akeh. Wa ta'ammal lan angen-angeno sapa sira fi hikayatin ukhra ing dalem pira-pira cerita ukhra kang liya. Nah, ini ada cerita lagi ini. Wazalika utawi mengkono hikayah anna hatiman iku sak temene Hatim al-Asammah kang budek. Nah, jadi Hatim itu terkenal dengan al-Asammah. Hatim itu terkenal dengan al-Asammah itu karena dia pernah pura-pura tuli. Jadi pernah Hatim ini ke pasar. Nah, ke pasar meleh. Kemudian ada cewek cantik di situ. Nah, padahal meleh di satu toko. Kemudian akan tahu bentar. Rembini ratin boy. Akan tahu bentar. Jendaran lah ya. Jendaran. Dia pura-pura tidak dengar. Artinya pura-pura tidak dengar ketika si penjual ini tanya ini langsung tidak nyambung. Kadang apa? Bolot itu. Kayak bolot itu. Ini misalnya kamu mau yang mana? Loh, saya dari rumah ini. Tidak kemana-mana tadi. Oh, tak nyambung. Nggak nyambung. Ini sayurnya kamu mau pengen beli berapa kilo? Saya sendirian. Istri saya tidak ikut. Dia kok mirip bolot itu. Pernah Hatim itu. Kisah nyata itu. Di beberapa kitab ada ceritanya itu. Makanya Hatim ini terkenal dengan Al-Asam. Hanya untuk menutupi aib orang. Jadi perempuan yang di sebelahnya itu lega. Ternyata yang orang ini tuli. Berarti tak ngiding kok mon akan tahu. Nah, itulah intinya begitu. Jadi menutupi aib orang itu penting. Jadi wali dia. Makanya terkenal dengan Hatim al-Asam. Anna Hatiman al-Asamah. Saat temani Hatim al-Asam kana iku ana sapa Hatim min ashabi Syakik al-Balkhi. Saking pira-pira santrine Syakik al-Balkhi. Ashab yang di sini maksudnya santri ya. Sahabat. Meski sahabat tapi kayak Nabi itu. Jadi dia belajar. Kalau orang dulu kan zaman-zaman salaf itu kan orang yang belajar itu tidak dinamakan tilmidun atau taulibun. Tapi dinamakan ashab. Rahmatullahi alaihima. Rahmatullahi tawai rahmati Allah. Ta'ala alaihima iku muka tetap ingatasi Hatim lan asyakik. Fasa'alahu muka takon sapa asyakik hu ing Hatim. Yoman ing dalam siji dina. Kala moko ngendika sapa Syakik. Bertanya. Sohab tani munzu salasina sanatan. Sohab tani. Nyantrio sapa sira ni ingsun. Nyantrio sapa sira ni ingsun. Munzu salasina sanatan. Ing dalem mangsa 30 tahun. Oh, bukan fil amar ini ya. Sohab tani nyantri sapa sira ni ingsun mundu salasina sanatan. Ing dalem mangsa 30 tahun. Kamu nyantri di pondok ini 30 tahun. Nah, itu loh intinya. Ma utawi apa? Hasoltah iku hasil sapa sira fiha ing dalem salasina sana. Kola jawab sapa Hatim. Sama niya fawaidah minal ilmi. Hasoltu hasil sapa ingsun. Sama niya fawaidah ing 8 pira-pira faidah. Minal ilmi saking ilmu. Wahia utawi sama niya fawaid
takfini iku nyukupi apa fawaid ni ingsun minhu saking ilmu. Li'ani krana sak temen ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun kholasi ing selamete ingsun wa najati tegese selamete ingsun fiha ing dalem fawaid atau samania fawaid. Fakolah moko dawuh sapa syakikun syakik. Maka bertanya, ma iku apa hiya utawi samaniyata fawaid. Qala jawab sapa Hatim Al-Asam. Jadi Hatim Al-Asam ini pernah ditanya, muridnya Syakik ini ditanya, kamu itu nyantri di sini 30 tahun. Apa hasil kamu itu nyantri di sini, belajar di sini? Dia langsung meringkas. Ada 8 faidah yang saya rangkum selama saya belajar di sini. Dan saya cukup dengan itu. Karena saya mengharap dengan 8 faidah ini bisa menyelamatkan saya di hari kiamat. Maka Syakir bertanya, apa 8 fawaid itu? Nah, ini yang pertama. Al-faidatul ula. Al-faidatul ula utawi faedah kang pertama. Ini kata Hatim ya, Hatim. Kata Hatim. Ani sak temeni ingsun. Nazartu iku ningali sapa ingsun ilal khalqi maring makhluk. Fara'aitu moko ningali sapa ingsun. Fara'aitu moko ningali sapa ingsun. Likullim minhum maring saben-saben saking kholkun mahbuban ing wong kang den demeni, orang yang dicintai. Wa maksukon lan den brontoni, dikangeni. Yuhibbuhu kang demen sapa khalqun ing mahbub wa ya'shikuhu lan bronto sapa khalqun atau kul sama aja ya. Maksudnya kul itu kalau mufrad kul. Yuhibbuhu kang demen sapa kul hu ing mahbub wa ya'shikuhu lan bronto atau kangen sapa kul hu ing ma'syuk. Yuhibbuhu lil mahbub wa yashikuhu lil ma'syuk. Wa ba'du dzalika utawi wa ba'du dzalikal mahbubi utawi sebagiane mengkono-mengkono wong kang den demeni yusahibuhu iku ngancani sapa mahbub ing kul ila maradil mauti maring loro tekani pati. Nah, maradil mauti itu intinya sakit sekarat itu ya. Wa ba'duhu lan sebagiane mahbub ila syafiril qabri ngancani maring pinggiri kuburan. Sebagian menjenguk ketika sakit, sebagian sampai mengantar jenazah ke kubur. Summa yarji'u moko nuli balik sapa kulluhu sekabehane mahbub wa yatrukuhu lan ninggal sapa mahbub ingkul. Orang yang dicintai itu meninggalkan makhluk ini faridan hale ijen wahidan tegese ijen dhewe. Wala yadkhulu lan ora melebu ma'ahu sertani kul fi qabrihi ing dalam kuburani kul minhum saking khalqun ahadun sapa wong siji.
Fatafakkartu moko mikir sapa ingsun. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun afdalu mahbubil mar'i utawi luweh utamane wong kang apa utawi luweh utamane kang demeni kang den demeni awak-awakan mahbub itu kang den demeni mar'i iku awak-awakan ma iku barang. Nah, afdalu mahbubil mar'i ma khobarnya ini. Ma iku barang atau wong atau sesuatu lah ya. Ya dahulu kang manjing atau kang melebu atau kang melok melebu apa ma fi qabrihi ing dalem kuburane mar'i. Wa yu'anisuhu lan ngaring-ngaring. Yu'anis itu menghibur. Ini salah satu kalau di buku saya itu, di buku tentang perempuan itu, perempuan dinamakan niswah karena dia perempuan itu terkadang menghibur. Nah, ini lafadznya. Wa yu'anisuhu lan ngaring-ngaring sapa ma ing mar'i fihi ing dalam kubur. Fama moko ora wajatuhu fama wajatuhu moko ora nemu sapa ingsun ing ma bukan ma yang ini ya ma yang ini manafi ini hunya ini maksudnya rujuknya ke ma yang atas itu mayat hulu itu ma yang mustarok itu kalau ma yang ini manafi fama wajatuhu moko ora nemu sapa ingsun ing ma ghairul a'mali kang sakliyane pira-pira akmal as-sholihati kang bagus. Fa akhadtuha moko ngalap sapa ingsun ha ing akmalis sholihah li kadwi ingsun. Li takuno yakti ono apa akmalus sholihah sirojan iku dadi lampu li kadwi ingsun fi kubri ing dalem kuburan ingsun. Wa tu'anisuni lan ngaring-ngaring apa a'malus sholihah ni ing ingsun fihi ing dalem kubur. Wala tatrukni wala tatruku. Nah, kalau wala tatruk nanti dikira fi'il nahi nanti. Maka harus berharkat itu. Wala tatruku lan ora ninggal opo a'malus sholihah ni ingsun faridan hale ijen. Faidah yang pertama itu dia memberikan narasi begini. Bahwa seseorang, ya kholku itu kita ya. Seseorang itu, manusia itu pasti punya sahabat dekat. Pasti punya orang yang dicintai, orang yang dikangeni lah ya. Maksudkan itu dikangeni. Ya seperti kalau Robi siapa gitu yang disayang Robi. Nah, terkadang orang yang akrab dengan kita, teman yang kita cintai, teman yang kita brontoi, kita intinya teman ya, yang setia dengan kita itu nyambangi atau menjenguk kita ketika kita sakit. Nah, bahkan ketika seorang ini mati, temannya ini masih takziah. Bahkan ila syafiril kubri. Sebagian orang ini akan mengantar temannya hingga dikubur. Tapi ini ya. Semua teman, meskipun paling dicintai seperti apapun, paling dikangeni kayak apapun, paling disayang seperti apapun, semuanya itu yarji'u kulluhu wa yatrukhu faridan wahidan. Semuanya akan meninggalkan kita ketika sudah di alam kubur. Ketika sudah dikubur. Wala idkhulu mahu fi qabri minhum ahadun. Tidak ada. Maka seneng kadang apa
tak kira beda senorok ke kuburan, ke dalam maksudnya. Nggak ada ini. Pasti kita ditinggalkan. Seseorang ini pasti ditinggalkan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh temannya. Pasti ditinggalkan ketika orang ini sudah dikubur. Pasti ditinggal sendirian. Nah, kemudian dipikir-pikir katanya. Kata faedah pertama ini, kata Hatim al-Asom ini, dipikir-pikir. Ternyata yang menemani kita dalam kubur itu hanya satu, yaitu a'malus solihah. Ilmu saja tidak bisa. Ilmu saja tidak bisa menemani kita di alam kubur. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Makanya hanya 3 yang bisa menemani kan. Kalau di hadis itu. Maksudnya yang bermanfaat bagi kita ketika kita sudah hengkang dari dunia ini. Apa yang pertama? Apa? Sodakotun jariyah. Kedua, waladun soleh yad'ulahu. Yang ketiga, ilmu yantafa'u bihi. Dan yang menemani kita di alam kubur itu hanya a'malus solihah. Baik berupa sodakoh jariyah, baik berupa ilmu yang bermanfaat, baik berupa pendidikan terhadap anak. Kemudian anak itu mendoakan kita. Itu termasuk a'malus solihah yang menemani kita. Maka hanya amalus solihah ini yang bisa menemani kita di kuburan, yang menjadi lampu sirajan li fi qabri wa tu'annisuni wa la tatrukuni faridan. Hanya amal soleh ini yang menjadi lampu di alam kubur dan menghibur kita di alam kubur dan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Jadi seperti di kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, bahwa orang ketika orang mukmin yang sudah meninggal, ketika rohnya itu dikembalikan di alam kubur, dia akan bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan, thayyibas siap, bajunya bagus, bayadul wujuh, yang wajahnya putih, ganteng. Ketika dia tanya, siapa kamu? Dia menjawab, saya adalah amal soleh yang pernah dikerjakan oleh orang yang meninggal ini semasa dia hidup. Maka kajian ini tidak akan bertentangan dengan kitab yang lain itu. Kenapa? Ideologinya sama. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang benar apa yang terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Hanya amal soleh yang bisa menemani kita, yang menghibur kita ketika kita berada di alam kubur. Al-faidatu tsaniyatu wa ma'lam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.